Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama Pak Andrio di sini di pertemuan TIK ya, praktikum TIK yang masih kita lakukan secara daring seperti ini. Nah, kenapa saya lebih suka video? Karena yang pertama kalian bisa tonton kapan saja, bisa kalian ulang ya ketika ada yang nggak ngerti. Kalau misalnya di Zoom, ya tentu saja kalau videonya selesai, semuanya selesai. Belum lagi yang telat-telat, pastinya yang di pembahasan pertama pasti ketinggalan. Oke? Nah, dengan video kalian bisa tonton dari awal sampai akhir di pertemuan kali ini. Oke? Nah, minggu lalu kita udah bahas bagaimana malware bekerja, bagaimana hacker menyerang calon customernya ya kan, menggunakan malware yang dia buat terutama di Facebook ya, seperti yang viral belakangan ini, kita di-tag dengan link-link dewasa seperti itu. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Nah, udah kita bahas, mudah-mudahan kalian udah paham tentang itu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi semua siswa-siswa yang sedang menjalankannya. Semoga semakin istiqomah, semakin semangat puasanya, jangan sampai bolong ya. Nah, semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan puasa ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, bagi yang nggak puasa mungkin bisa lebih memperhatikan sikapnya ya, jangan sampai makan dan minum secara sembarangan di depan orang puasa. Nah, jangan kita anggap orang yang puasa itu imannya kuat semua ya kan. Ya, jadi ada juga yang nggak kuat. Jadi selama ada kayak mengganggu, kalau bisa jangan lah ya. Mari kita jaga toleransi kita. Kita kembangkan atau kita jaga sifat dan rasa saling menghargai kita ke sesama manusia. Oke? Nah, di pertemuan kali ini saya ini akan bahas spesial untuk LKPD yang ketiga. Ya, LKPD yang ketiga ini. Nah, di sini ada soal ya, pasti kalian masih ingat. Di sini ada saya tanya satu byte berapa bit, 1 megabyte berapa megabit, ya, 1 gigabyte berapa megabyte dan sebagainya. Nah, di sini saya lihat semua jawaban yang udah kalian kumpulkan itu. Perhatikan, contohnya misalnya di sini 1 byte 8 bit. Oke, itu benar semua. Nah, masuk ke yang selanjutnya, itu 10 megabyte, ini kok 10.000 kilobyte. 8 gigabyte kok 8.000 megabyte. Berarti kalian tentu saja menganggapnya 1 MB itu sama dengan, atau 1 megabyte sama dengan 1000 kilobyte. Ya kan? 1 gigabyte sama dengan 1000 megabyte, ya kan? Pak, kami nyarinya di internet kayak gitu kok keluarnya 1 kilobyte itu sama dengan 1 megabyte sama dengan 1000 kilobyte kok keluarnya. Benar nggak, Pak? Benar, tapi kurang tepat. Nah, 1 megabyte sama dengan 1000 kilobyte. Benar nggak? Benar. Kalau dihitung dengan bilangan desimal. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Benar nggak, Pak? Benar juga. Kalau dihitung dengan bilangan biner. Nah, sekarang masalahnya, apa bedanya bilangan desimal dengan bilangan biner? Kapan itu digunakan lebih tepatnya? Kan begitu. Nah, terus tonton video ini, yuk langsung kita bahas. Oke, langsung aja di meja kerja saya ya. Nah, sebelum kita kenal lebih jauh apa sih bedanya biner dan desimal dalam perhitungan model megabyte kilobyte ini? Nah, tentu saja Bapak akan kenalkan dulu ada 4 jenis bilangan ya yang biasa digunakan di dalam dunia komputer. Oke. Yang pertama, itu ada bilangan desimal. Ya, bilangan desimal. Kayaknya kejauhan ya, sebentar saya deketin dulu. Oke, udah cukup dekat kayaknya ya. Kelihatan ya. Nah, yang pertama ada bilangan desimal. Iya. Oke. Nah, bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini bilangan yang basisnya ada 10. Ya, ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ya. 0, 1, 3, 4, 9. Karena ada 10 totalnya ya. Nah, kemudian ada yang kedua, bilangan biner.
Biner ini basisnya hanya 2, yaitu angka 0 dan 1. Lupa? Kok bisa gitu? Kapan dihitung? Kapan digunakan? Nah, itu nanti kita bahas. Yang ketiga, ada bilangan oktal. Ini bilangan berbasis 8, ya. Apa saja angkanya? Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ada 8 angka di situ ya, termasuk 0 ya. Kemudian yang keempat ada heksadesimal. Ya, mohon maaf ya tulisannya agak ya tau lah ya agak jelek ya. Soalnya saya biasa ngetik sih, nggak bisa nulis. Nah, heksadesimal itu bilangan berbasis 16. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F. Ya, semuanya ada 16 ya. Ini ada 10, kemudian ininya 6. Ada 16. Nah, sekarang bahasan kita fokus di desimal dan biner. Nah, ini kapan oktal heksadesimal nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, seperti yang kalian kerjakan ini. Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf ya. Ini LKPD si siapa ini? Anastasia ya. 10 IPA 2. Saya pinjam ya. Jadi biar kamu semakin mantap. Sudah saya Bapak tuliskan di sini. Nah, kita fokus di desimal dan biner. Kita lihat aja ya, desimal 01 sampai 9. Tentu saja kalian pasti udah kenal lah angka ini ya. Angka ini digunakan di kehidupan sehari-hari semuanya. Mulai dari nomor rumah, nomor handphone, kita pakai angka desimal. Kita belanja di mall ya, di gede-gede itu perhitungannya, harganya semua pakai angka desimal. Ada angka 0 sampai angka 9, ya kan? Bener kan? Nah, semuanya angka desimal. Nah, jadi desimal ini bilangan ya berbasis 10 yang fungsinya bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya dalam kehidupan nyata lah gitu ya. Dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Menggunakan model bilangan desimal. Nah, kalau biner, Pak, gimana caranya? Ya, kalau biner, perhatikan hanya 0 dan 1. Nah, biner ini digunakan dalam dunia IT, dunia komputer, dunia pemrograman, dunia informatika, pokoknya segala macam tentang IT lah. Ya. Menghitung besarnya hard disk, besarnya flash disk, kecepatan data internet, semuanya dengan biner. Oke? Nah, berbasisnya 0 dan 1. Lupa angkanya 0 dan 1. Apakah nilainya 0 dan 1? Enggak. Angka 0 dan 1 ini bisa diubah menjadi angka 3, angka 4, 5, dan sebagainya. Nah, oke. Nah, cara perhitungannya akan kita bahas di minggu depan. Bagaimana biner bekerja, mengkonversinya ke desimal. Nah, sekarang kita akan fokus ke perhitungan ini. Ya, bagaimana 1 MB itu bisa 1024 atau 1000. Oke? Nah, langsung saja kita simak dan kita kerjakan. Oke, nah perhatikan perlahan. Fokus, jangan sambil main-main ya, tetap fokus. Nah, bagaimana model biner diterapkan? Bagaimana? Lupa kok di dalam 1 MB di dalam komputer itu kok bisa 1024 KB, ya kan? Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Perhatikan. Nah, dalam proses perhitungan, dari mana dapat 1024 ini? Nah, ini menggunakan bilangan biner yang tentu saja basisnya hanya 0 dan 1. Ya, jadi bilangan biner itu hanya angka 01, misalnya 101001 dan sebagainya. Oke? Paham ya? Nah, kalau misalnya kalian belum paham, silahkan cari di internet, di Google, searching aja, biner itu seperti apa sih? Ya. Nah, contoh bilangan biner seperti ini ya. Kita punya angka ya, jadi misalnya 1 MB itu 1024. Nah, dapatnya dari sini. Perhatikan. Ya, bilangan biner tuh hanya ada angka 0 dan 1. Kita buat angka 1 ini. 1 1. Oke. Nah, misalnya di sini ada 10 angka 1. Ini contoh bilangan biner ya. Nah, jadi bilangan biner itu contohnya misalnya gini 01 10 11 01 01 01 dan sebagainya gitu terus. Hanya dua angka saja, 0 dan 1. Ya, sekarang ada 10. Perhatikan. Nah, karena basisnya 1 MB per KB itu ya dia 2 pangkat 10. Oke. Nah, untuk mengkonversi bilangan biner ini
ke desimal, perhatikan caranya. Nah, kalau bilangan biner ini hanya 1 1 1 1 1 1. Jadi nilainya dihitung berdasarkan urutannya. Nah, urutan yang paling ujung di sini ini nilainya 1. Ya, selanjutnya 2. Ya kan? Nah, 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Kali 2 32. Kemudian 64. Kemudian 128. 256. Ya kan? 512. Satu lagi 1024. Hasil dari 512 pangkat 2. Nah, 1024 ini. Ya, jadi kalau misalnya kita jawab 1000, itu nggak pas ya, nak ya. Dia nggak akan kena kemari 1000. Karena inilah, karena dalam data itu, di komputer, basis dari apapun itu datanya, mau data angka, data huruf, data digital, data video, musik dan sebagainya, itu basisnya adalah bit. Bit yang dihitung dengan bilangan biner. Oh, sorry bentar, azan dulu ya. Oke. Nah, jadi misalnya ada bilangan seperti ini. 1 1 0 1 0. Ya, ini bilangan biner. Berapa desimalkah ini? Nah, kita lihat ini bilangnya 1 2. Ini 0, ini berarti nggak bernilai. Nah, ini berarti 8. Ini nggak bernilai. Nah, berarti 0 1 0 1 1 itu sama dengan 8 tambah 2 tambah 1. Berapa itu? 11. Berarti 0 1 0 1 1 sama dengan 11 dalam bilangan desimal. 0 1 0 1 1 dalam bilangan biner. Berarti 0 1 0 1 1 biner sama dengan 11 desimal. Paham ya? Cara konversinya. Oke? Nah, berarti kalau misalnya kita mengerjakan soal komputer, pakailah bilangan biner, bukan bilangan desimal, apalagi mengkonversi data seperti ini. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi 1 MB itu 1024 KB. Dapatnya dari sini. Dari bilangan biner ini. Nah, bagaimana mengkonversi bilangan biner ke desimal selengkapnya dan mengembalikan dari desimal ke biner, kita akan bahas minggu depan satu persatu. Ya, kita akan bahas binernya, kemudian oktalnya dan heksadesimalnya. Oke? Nah, itu dia tadi pembahasan singkat bagaimana bilangan biner bekerja, ya, sehingga menghasilkan angka 1024. Ya, jadi 1 MB ya, dari MB ke KB itu satu tingkat, itu 2 pangkat 10. Nah ya, 2 pangkat 10 itu nilainya 1024, bukan 1000. Nah, tapi karena mungkin kalian belum tahu dan mungkin kalian belum pernah membahas ini secara mendalam, kita belum pernah membahas ini secara mendalam, ya, jadi yang masih pakai angka 1000 itu masih Bapak benarkan di LKPD ketiga. Nah, tapi kalau ada LKPD selanjutnya, pertanyaan misalnya 1 MB itu berapa KB, 1 GB berapa byte gitu kan, itu wajib pakai bilangan biner. Ya, wajib mengambil nilai 1024, bukan 1000. Oke, paham ya? Nah, jadi 1 MB sama dengan 1024 KB. Ya, jadi 1 terabyte sama dengan 1024 GB. 1 GB sama dengan 1024 MB. 1 MB sama dengan 1024 kilobyte. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Oke, 1024 ya, bukan 1000. Ya, kalau di matematika ada apa terserah ya, mau 1000 mau apa, tapi dalam dunia komputer itu nilainya 1024. Bukan 1000 lah ya. Nah, kalau misalnya kalian kurang jelas, mungkin kalian bisa cari sendiri referensi di Google tuh banyak sekali apa bedanya 1000 dan 1024 itu. Ya, beda 1 MB itu 1000 atau 1024 sih, itu banyak sekali referensinya. Nah, silakan ditonton saja videonya, dipelajari dan sebagainya. Oke? Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat supaya bisa tetap daring di praktikum TIK kali ini. Nah, habis ini jangan lupa lihat Edmodo ya. Kalian kerjakan lagi deh itu ya, tugas LKPD kedua, tapi soal nomor 2-nya saja. Di Edmodo sudah Bapak sediakan tempatnya.
silakan diisi dengan perhitungan 1024. Oke? Nah, jadi diisi misalnya 1 GB sama dengan berapa kilobyte. Ya, kalikan aja 1024. Ya, kalau yang angka 8 berarti 1024 kali 8. Nah, kalau yang bit jangan lupa 1024 kali 8 kalau yang pakai bit ya. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan silahkan di komen langsung di bawah di kolom komentar YouTube-nya ya. Kalau ada yang mau dijapri silahkan langsung tanyakan melalui japri, tapi lebih bagus di kolom komentar aja supaya pertanyaan kalian bisa dibaca oleh peserta lain biar kalau ada pertanyaan sama nggak usah ditanyakan lagi. Oke? Nah, jangan lupa habis ini langsung cek modonya, selesaikan soalnya secepat mungkin biar bisa langsung Bapak koreksi. Ya, jangan sampai nggak ngerjakan, soalnya nilai dari tugas-tugas praktikum seperti ini masuk ke nilai harian ya. Nilai rapor bulanan itu. Oke? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.